6.666 ayat dalam Al-Quran. Kalau dipadatkan pemadatannya surah Al-Fatihah yang terdiri 7 ayat. Dan kalau dipadatkan surah Al-Fatihah itu pemadatannya adalah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau dipadatkan lagi Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 2 pendapat Bapak Ibu sekalian. Pertama, ada yang mengatakan 2 kata terakhirnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan 2 kata terakhir itu berasal dari 1 kata, yaitu rahimah, artinya cinta. Dengan demikian, kalau Al-Quran itu dipadatkan menjadi hanya 1 kata, maka pemadatannya adalah cinta. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa intinya basmalah itu terletak di dalam titik di bawah. Penciptaan alam raya dihubungkan dengan sumpah pertama Allah dalam Al-Quran, yaitu Nun wal qalam wa ma yasrun. Nah, Nun itu adalah botol tintanya, ya. Wal qalam demi pena. Pena itu yang menulis itu mengambil tinta dari dakwah. Wa ma yasrun, dan apa yang dituliskannya itu lembaran yang tertulis, lembaran yang ditulis. Makrokosmos adalah alam semesta, miniaturnya makrokosmos alam semesta itu ialah manusia. Kenapa manusia disebut mikrokosmos? Keseluruhan unsur bahan baku alam semesta itu ada pada diri manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita terdahulu setelah kita membahas salam pertama dan salam kedua. Maka salah satu hal yang perlu kita kaji lebih mendalam, bagaimana meresapi, menghayati salah satu rukun salat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, surah Al-Fatihah ini merupakan rukun. Tidak sah salatnya seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Apa itu surah Al-Fatihah? Saya kira ini perlu kita perkenalkan lebih mendalam, karena tidak kenal maka tidak sayang, tidak akan ada kerinduan. Bagaimana menciptakan rasa kerinduan diri kita terhadap surah Al-Fatihah ini. Karena itu pada kesempatan ini kita akan memperkenalkan apa surah Al-Fatihah yang sedemikian pentingnya. Setiap rakaat salat itu harus ada surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu diawali dengan ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim.
yang pernah kita bahas bahwa basmalah itu intinya Al-Quran. 6.666 ayat dalam Al-Quran kalau dipadatkan pemadatannya surah Al-Fatihah yang terdiri 7 ayat. Dan kalau dipadatkan surah Al-Fatihah itu pemadatannya adalah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, dan kalau dipadatkan lagi Bismillahirrahmanirrahim itu ada 2 pendapat Bapak Ibu sekalian. Pertama, ada yang mengatakan 2 kata terakhirnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dan 2 kata terakhir itu berasal dari 1 kata, yaitu rahimah, artinya cinta. Dengan demikian, kalau Al-Quran itu dipadatkan menjadi hanya 1 kata, maka pemadatannya adalah cinta. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa intinya basmalah itu terletak di dalam titik di bawah bah. Ini yang pernah saya singgung sedikit, rahasia titik di bawah bah. Jadi pembahasan titik di bawah huruf ba ini dibahas di dalam kitab-kitab tafsir Isyari dan kitab-kitab tasawuf. Menurut riwayat dari Hafiz Ibnu Sulaiman Ibnu Irahim Al-Qunduzi, sesungguhnya seluruh rahasia kitab suci samawi, apakah itu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, ya, tersimpul di dalam titik di bawah bah. Rahasia keseluruhan Al-Quran tersimpul di dalam surah Al-Fatihah, dan rahasia keseluruhan surah Al-Fatihah tersimpul di dalam basmalah, dan rahasia basmalah tersimpul pada titik di bawah bah. Dalam kitab tafsir Isyari, penciptaan alam raya dihubungkan dengan sumpah pertama Allah dalam Al-Quran, yaitu Nun wal qalam wa ma yasturun. Apa artinya? Nun demi, ya, wal qalam demi pen, wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan. Jadi diantara mereka ada yang memahami secara semiotik. Semiotik itu ilmu tentang tanda, bahwa nun adalah kayak botol. Dulu orang tua kita kalau mau menulis itu ada dawah. Orang yang berumur di atas 60 tahun seperti saya pasti akrab dengan apa itu dawah. Dawah itu kan dulu ada botol tinta kan seperti ini, Bapak. Dawah, kemudian ada kalam. Kalam itu dicelupkan di dalam, kayak kaligrafer itu, ya. Nah, sekarang pulpen kita canggih karena hamil, ada botol di dalam pulpen, di atasnya pen, sehingga tidak perlu kemana-mana bawa dawah. Dulu kemana-mana kita bawa dawah, karena kalam itu tidak ada kantongnya di perutnya. Pulpen dulu begitu, jadi kalam kayak kuas begitu. Tidak bisa kita menuliskan kuas kalau tidak ada botol catnya. Nah, nun itu adalah botol tintanya, ya. Wal qalam demi pena. Pena itu yang menulis itu mengambil tinta dari dawah. Wa ma yasturun, dan apa yang dituliskannya itu lembaran yang tertulis, lembaran yang ditulis. Jadi nun wal qalam wa ma yasturun ada 3 komponen. Nun dawah tintanya,
wal qalami demi pena-penanya, wa ma yasturun dan lembaran yang ditempati menulis. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dan tidak repot-repot menciptakan setiap makhluk. Cukup menciptakan kalam, di situ ada dawahnya, di situ ada lembaran, dan tidak perlu menulis semuanya. Cukup ujung pena kalam itu menancapkan ujungnya, tertulislah sebuah titik. Titik yang ditulis oleh pena itulah yang mengalami pembengkakan, pembesaran, expanding universe. Jadi titik yang memadat itu, padat sedemikian padat itu meledak. Dalam ilmu fisika, benda itu kalau semakin memadat, seperti teori atom, seperti teori bom itu ya, itu pasti akan meledak. Baut, paku-paku itu akan terpental dengan begitu kencang, karena ada ledakan dari sebuah pemadatan massa yang sangat besar. Massa atau kepadatan benda itu meledak. Tapi nanti partikel-partikel ledakan titik itulah yang planet-planet, ya bahasan dalam ilmu tasawuf ya, itu yang disebut dengan syajaratul bayda, partikel-partikel serpihan dari titik yang meledak itu. Partikel itu juga membesar dan juga mencapai titik kulminasinya juga meledak lagi, kayak balon itu. Balon ditiup sampai nanti titik kulminasinya meledak juga kan. Jadi mengembang ujungnya meledak, menciut memadat ujungnya juga meledak. Jadi dua kali ledakan. Jadi dua kali, itulah tiupan sangkakala. Tiupan pertama itu meledak, semua akan mati. Tapi ledakan kedua itu semuanya akan hidup. Jadi ledakan pertama tiupan sangkakala itu istilahnya dalam Quran, as-sur wa nufiakha fis-sur, mati seluruh makhluk hidup, hewan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Allah akan mematikan makhluk hidupnya, manusia, hewan, gampang sekali. Diteriakkan suara yang sangat dahsyat di angkasa, maka itu getarannya luar biasa. Kalau ada sound system yang sangat kencang, itu seperti gendang telinga kita pun juga itu berdebar-debar, jantung kita pun juga ikut tersugesti, berdebar-debar. Nah, kalau ada suara yang sangat dahsyat, maka itu akan mematikan seluruh makhluk hidup, karena goncangan jantung itu melampaui batas kemampuannya, itu mati juga ya. Maka itu kisah Nabi Raja Thamud dan Nabi Saleh. Wasbahu fi diarihim jathimin, mereka diperdengarkan suara teriakan dari langit. Ada suara yang dahsyat menggelegar dari langit, menyebabkan kematian. Jadi suara yang amat besar bisa menyebabkan stopnya jantung. Jadi kalau ada teriakan atau ada dentuman besar di atas, bukan karena kita kejepit, bukan karena kena partikelnya, tapi mendengarkan suaranya, gendang telinga kita gitu halus sekali. Kalau pecah gendang telinga, itu kan seringan, maka suara itu akan masuk, mempengaruhi, menekan saraf-saraf yang halus yang dibungkus oleh helm. Helm di kepala kita itu melindungi suara yang sangat besar, melindungi benturan yang sangat besar, karena kapan terbentur itu geger otak mati. Kapan mendengarkan suara yang amat dahsyat, maka itu juga akan mati. Maka itu kalau kita lihat organ telinga kita itu Bapak, itu ada sensornya ya. Ada kayak kelereng menyumbat di telinga itu. Itulah yang sangat halus, sangat sensitif,
kita bisa mendengarkan orang berbicara. Kalau tebal sekali itu nanti orang nggak bisa mendengarkan apa-apa. Tapi kalau tipis itu juga berbahaya. Maka itu suara itu, sound system itu jangan melampaui batas berapa desimal itu. Karena kalau itu lebih dari itu rusak gendang telinga kita. Dan kalau gendang telinga yang rusak nanti akan budak. Jadi budak itu sebetulnya mungkin lebih bagus daripada kita mati karena mendengarkan getaran suara yang begitu besar. Ya, Allahu Akbar Bapak. Ini bukan keahlian saya, tapi itulah. Nah, jadi ada botol tinta, nun, ada pena, kalam, ada lembaran tempat menulis. Satu titik saja yang ditulis oleh pena itu, maka itulah yang akan mengalami expanding universe. Luar biasa. Iya. Anaknya siapa? Nanti listrik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat begitu dalamnya pembahasan ini. Pembahasan rahasia titik di bawah Pak mengingatkan kita kepada penciptaan awal yang dikaitkan dengan teori dentuman awal, the Big Bang. Kalau dalam teori fisika ada dulu namanya Big Bang. Para filosof dan kalangan sufi mempunyai kesamaan pandangan logika bahwa asal usul kejadian makrokosmos, ya, dan dengan sendirinya juga mikrokosmos. Makrokosmos adalah alam semesta, miniaturnya makrokosmos alam semesta itu ialah manusia. Kenapa manusia disebut mikrokosmos? Keseluruhan unsur bahan baku alam semesta itu ada pada diri manusia. Ada benda gasnya, benda padatnya, benda cairnya, alam semesta ini. Ada mineralnya, ada gasnya, dan ada cairannya juga. Nah, ada pada diri manusia. Bahkan juga secara spiritual, alam semesta itu ke atas malaikat yang tercipta dari nur, cahaya, jin tercipta dari api, an-nar, dan manusia tercipta dari tanah, api, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya dari tanah. Iya. Jadi keseluruhan asal-usul sumber alam semesta tersimpul juga pada diri manusia. Malaikat, ada unsur malaikatnya manusia itu. Malaikat itu terbuat dari cahaya atau an-nur. Manusia juga punya nur. Itulah yang menjadi nurani. Ya. Manusia juga memiliki unsurnya setan itu, jin. Jin itu ada api, berkobar membakar, ada nafsunya di situ. Manusia juga punya nafsu. Ya. Manusia juga punya fisiknya, mineralnya, tanahnya. Memang kita berasal dari tanah. Jadi manusia itu disebut al-alamus saghir, makhluk mikrokosmos, karena keseluruhan unsur-unsur yang ada dalam makrokosmos, al-alamul kabir, ada pada diri manusia. Jadi kesimpulannya alam makrokosmos itu manusia itu sendiri. Itulah sebabnya paling tepat memang manusia menjadi khalifah, representatifnya Allah, bukan malaikat, ya, bukan jin. Karena kalau malaikat hanya mewarisi sebagian unsur-unsur alam semesta, hanya unsur cahayanya. Kalau jin hanya mewarisi sebagian unsur alam makrokosmos, alam semesta. Kalau binatang mulai kompleks tapi masih kekurangan nurani di situ. Tumbuh-tumbuhan apalagi. Jadi yang merupakan inti makrokosmos alam semesta ini ialah manusia. Manusia ini miniatur alam semesta. Maka itu dilantik Allah menjadi khalifah. Nah, itulah sebabnya juga ahsani taqwim. Manusia ini adalah makhluk yang paling istimewa.
ahsani taqwim. Apa yang dimaksud ahsani taqwim? Keseluruhan makhluk makrokosmos ini tercermin pada diri manusia. Nah, itu. Partikel-partikel itu dihubungkan lagi dengan galaksi Bima Sakti, Milky Way. Ketika terjadi dentuman, peledakan, partikelnya yang kecil-kecil itulah yang menjadi planet, mengalami expanding universe. Bola dunia ini, Bapak Ibu, tadinya itu tidak sebesar sekarang, mengalami perkembangan. Kita nggak pernah membayangkan bahwa Al-Quran itu bisa benar. Bagaimana mungkin kok planet ini mengalami pembengkakan, pembesaran? Tapi perkembangan sains dan teknologi sekarang ini membuktikan bahwa memang seluruh planet-planet jagat raya termasuk bumi mengalami pembengkakan. Kayak balon, Bapak Ibu. Balon itu ditiup, membesar. Makanya itu 2 juta tahun yang lampau, Bapak Ibu sekalian, ya, menurut para ahli arkeologi dan ilmu tanah, Papua dengan Australia itu dulu satu daratan. Maka itu ada kanguru di Papua, di sekitar ekornya Papua itu. Ada juga di Darwin, dekat Darwin itu yang dekatnya Australia. Dulu Sumatera, Jawa dan Kalimantan itu menyatu. Ya, maka itu sekarang ada arkeologi yang sedang Padang di Jawa Barat. Jadi dia membuktikan bahwa Kalimantan dulu itu satu kesatuan dengan Sumatera. Tapi belakangan karena mengalami pembengkakan bola dunia ini, expanding universe, bahasa Qur'annya itu wa inna lamusi'un, mengalami perluasan, pembengkakan, akhirnya retak-retak nih. Jadi semakin hari ke depan nanti semakin gempa akan melanda, akan ada istilah patahan itu mengangun. Lalu goncang laut itu terjadilah tsunami. Kenapa? Ada pergesekan. Bahkan dalam Al-Quran gunung itu berjalan, bahkan gunung itu berlari, cuma kita nggak melihat. Jadi terjadi semacam pergerakan-pergerakan di bumi, di tanah ini. Karena terlalu besarnya bumi ini kita nggak melihat. Coba bayangkan Bapak Ibu, seandainya tidak ada pertolongan Tuhan di sini, manfaat gravitasi. Apa itu gravitasi? Kayak ada magnet yang dahsyat besarnya, dahsyat kuatnya di perut bumi kita. Gravitasi inilah yang membuat kita bisa duduk di sini. Seandainya nggak ada gravitasi, kita bisa melayang-layang di angkasa. Ya, kita bisa menjatuhkan benda jatuh ke bawah. Ya, tergantung berat jenisnya. Makin berat bendanya, makin cepat jatuhnya ke bawah. Pesawat yang akan take off ke atas itu melawan gravitasi, maka itu energinya diperkuat di situ. Penumpang diharap duduk di tempat, lampu akan dimatikan, seluruh konsentrasi energi dipusatkan untuk melepaskan pesawat dari pusat gravitasinya. Nanti setelah lepas dari pusat gravitasinya, ya tinggal datar, itu enak, sudah ringan, tidak terlalu berat. Beratnya pesawat itu ketika ia masih tersedot oleh gravitasi. Seberat apapun kalau sudah lepas dari gravitasi, nggak ada beban. Kalau mengangkat truk di angkasa luar itu nggak ada beratnya. Kenapa? Ia membuat berat ini karena kita mengangkat berhadapan dengan gravitasi. Bayangkan kalau tidak ada gravitasi, Bapak Ibu, kecepatan
1 menit berapa itu kecepatan peredaran bumi mengitari matahari? Bumi mengitari matahari itu 24 jam. Nah, besarnya matahari itu kayak apa tuh besarnya? Itu bagaikan kacang hijau di dalam bola rendah. Di dalam bola itu kalau ada kita masukkan kacang hijau, berapa ribu kacang hijau di dalam bola itu. Jadi berapa ribu bola dunia itu bisa masuk ke dalam planet matahari. Nah, planet bumi ini mengitari matahari dalam tempo hanya 24 jam. Jadi kecepatan berapa itu? Dalam kecepatan sekian, kalau tidak ada gravitasi, maka tentu airnya itu terbang kemana-mana kan? Air laut terbang kemana-mana, tumpah kemana-mana. Air tawar tumpah kemana-mana. Sehingga yang tinggal ini hanya daratan. Daratan pun juga longsor copot-copot situ. Pohon-pohonnya juga tercabut-cabut, terbang kemana-mana. Kenapa air laut itu tidak pergi, tetap melengket di bumi karena ada gravitasi? Bayangkan kalau tidak ada gravitasi atau gravitasinya itu melemah, airnya akan tumpah, Bapak. Kalau nggak ada lagi air tersisa, tidak ada kehidupan tanpa air. Jadi gampang sekali Tuhan itu kalau akan mematikan manusia ini, gravitasinya itu di off. Kan sekarang on gravitasi itu. Kalau dimatikan gravitasinya bumi, maka kecepatan tinggi ini akan membuat semua permukaan bumi itu berterbangan ke angkasa luar, termasuk air laut, air danau, air sungai, lari semantap mana. Giliran kita akan mau minum, nggak ada lagi minuman. Kenapa? Terbang semua ke angkasa bebas. Nah sekarang nggak ada satu tetes air laut itu pergi kemana-mana, nggak ada air tawar pergi kemana-mana. Karena kalau itu pergi, mati manusia itu. Berpikirlah kita, terlalu gampang Tuhan kalau ingin mematikan hamba-Nya. Apa isinya gravitasi bumi itu? Apa isinya perut bumi itu? Macam-macam, Bapak. Ada api itu. Maka itu kalau ada gunung Merapi, bocor itu. Gunung Merapi di Yogyakarta, ya, menghamburkan panas, ya, pasir panas. Begitu panasnya, batu-batu itu meleleh seperti cairan, kayak cendol batu itu. Tapi begitu turun, hilang panasnya, menjadi batu raksasa di sekitar gunung, padat sekali. Tapi begitu panasnya, batu-batuan itu meleleh berapa ribu derajat Celcius panasnya. Nah, untuk lubangnya itu segera ditempel bendung. Kalau nggak terbendung, gunung Merapi itu memuntahkan perutnya, kita mati kebakaran. Dan di samping itu juga ada gas beracun, Bapak Ibu. Maka itu di Gunung Tangkuban Perahu, kalau kita rekreasi di situ kan dilarang turun ke lembah itu kan. Itu ada gas beracun. Belerang yang super tinggi itu akan menyebabkan kematian. Nah, akhir zaman nanti Bapak Ibu, selokan-selokan pinggir rumah itu ada asap yang keluar. Barang siapa yang menghirup asap itu langsung mati lemas, karena itu racun. Gampang sekali Allah itu kalau akan mematikan hamba-Nya, bocorin aja. Maka gas beracun di perut bumi itu akan keluar. Begitu kita hirup, mati lemas. Siapa yang menahan gas ini tidak keluar? Siapa yang menghambat api ini tidak keluar? Siapa yang menahan bumi ini tidak longsor ke bawah? Seperti yang menimpa Nabi Lut, tanah yang kita duduki ini anjlok ke bawah, cemplung ke dasar laut, ke dasar bumi. Nah, ini kan seperti kalau ini diumpamakan sate, Bapak Ibu. Sekarang kita di sini jam berapa ini? Jam 7.30.
jam 7.30 malam. Di Amerika sekarang ini persis jam 7.30 pagi. Jadi kalau ditusuk Indonesia seperti tusuk telur burung puyuh itu ya, maka yang tersusuk di bawah itu Amerika. Tapi antara Indonesia dengan Amerika di pertengahan bumi itu isinya apa? Nah, di situ ada Dajjal, di situ ada Yajuj wa Majuj, di situ ada api, di situ ada lumpur panas, dan di situ ada gas beracun. Kita nggak tahu apa itu yang dimaksud Dajjal. Dajjal itu lukisannya dalam Quran sekarang ini lagi mengacak-acak tanah kan di penjara di perut bumi. Dajjal si perusak ini sedang berusaha untuk keluar dari perut bumi, dan itu nanti akan ngamuk, tidak mempan senjata nuklir, buatan manusia nggak mempan. Itulah nanti yang akan merusak alam. Ya. Maka itu kan doa kita setiap malam Jumat itu dianjurkan kita membaca surah Al-Kahfi kalau ingin terbebas dari fitnah Dajjal. Minimum kalau tidak bisa sampai terakhir ayat ke-19 ya, wala yatalattaf wala yusyirna bikum ahada. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat akan dibebaskan dari fitnah Dajjal. Nah, kalau ada yang membaca surah Al-Kahfi ya, maka mewakili kita untuk menutup lubang-lubang perjuangan Dajjal untuk keluar. Makanya itu kita akan kejar-kejaran dengan Dajjal, Bapak. Dajjal berusaha untuk naik ke permukaan bumi. Mengejar siapa? Manusia. Sasaran mereka manusia. Supaya kita nggak kedapat Dajjal, manusia juga harus berusaha untuk naik ke langit. Nah, kita juga sholat. Sebentar lagi kita akan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya, pendakiannya manusia ke langit. Jadi umat Islam yang sholat itu akan meninggalkan bumi ini naik ke langit. Jadi begitu Dajjalnya nanti naik ke permukaan bumi, kitanya sudah nggak ada. Kita sudah naik ke bulan, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit itu. Jadi kita kejar-kejaran dengan Dajjal. Dajjal itu sosok figur yang akan memusnahkan manusia. Tapi manusia punya kemampuan untuk mendaki langit. Langit tidak mampu dijelajahi oleh Dajjal. Nah, jika ingin selamat dari Dajjal, salatlah, karena as-salatu mi'rajul mu'min. Salat ini mi'rajnya orang beriman. Kalau kita hanya salatnya di bumi, tidak pernah salat kita naik ke langit, tidak pernah khusyuk, itu sasaran Dajjal. Dajjal itu perusak. Kalau ingin bebas dari Dajjal, bersembunyilah di langitnya Allah, itu tidak akan pernah siapapun yang mengganggu di atas. Jadi kita harus terjemahkan Dajjal itu sebagai perusak, dan kita harus naik ke langit melalui salat, bebas kita nanti dengan amukan Dajjal. Kalau kita nggak pernah naik ke atas, kita akan menjadi sasaran di Dajjal. Bapak Ibu sekalian, nah sedikit saya jelaskan perbedaan mendasar antara filsuf dan sufi. Filsuf itu mengandalkan akal dalam mengambil kesimpulan, sedangkan sufi itu mengandalkan rasa dalam mengambil kesimpulan. Jadi ada rasa, ada rasio. Andalannya para filosof itu rasio, andalannya para sufi rasa. Jadi perdebatan antara rasio dan rasa itu selalu. Nah, orang yang saleh akan mensinergikan rasa rasio ini menjadi satu kesatuan. Dalam hal apa kita menggunakan power rasio, dalam hal apa kita menggunakan powernya rasa, itulah manusia insan kami. Iya. Kalangan filosof berpendapat bahwa asal usul alam semesta atau universe ini ialah terjadi dengan sendirinya, kreasi ex nihilo. Meskipun kalangan filosof lainnya tidak puas
karena memang sudah dinalar secara logika, susah dinalar secara logika kan. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakan? Itu susah diterima oleh akal. Ya, tapi bagi kita beragama Islam, tidak ada sesuatu yang ada dengan sendirinya, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai. Itulah disebut makhluk atau creation. Bisa tercipta tanpa ada pencipta, itu khalik atau creator. Dan ya, bagi para sufi terjadinya al-ayanul kharijiyah. Nah, ini panjang Bapak Ibu, saya tidak masuk sini nanti bingung apa itu al-ayanul kharijiyah. Panjang pembahasannya, mungkin tidak perlu sampai ke sini dulu ya. Iya, nanti kita pelan-pelan ini kita akan urai. Saya takutnya nanti ada salah paham ini kan melalui YouTube. Jadi inilah sedikit pengantar bahwa surah Al-Fatihah itu dalam pengajian kita di tempat lain itu sudah hampir 5 tahun saya surah Al-Fatihah dibahas ya, berapa semester. Nah, jadi membahas titik di bawah bah itu bisa 3 bulan kita bahas, karena tadi ini baru pendahuluannya, itu belum masuk ke intinya sebetulnya. Karena itu terlalu banyak yang perlu kita ingin pelajari Bapak Ibu. Tidak cukup umur untuk memahami semuanya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Teruslah belajar dan tingkatkanlah kualitas pembelajarannya. Jangan itu saja materi pengajian yang dikaji. Naik kelaslah dalam pengajian. Sejak kecil pengajiannya fikih, bagaimana caranya sholat, ini membatalkan sholat, dan seterusnya sampai perguruan tinggi, sampai pensiun sholat. Tapi sholat seperti apa? Nggak pernah masuk seperti apa yang kita bahas di sini. Maka itu kalau ingin mencari yang lain, datanglah ke Masjid Istiqlal. Banyak narasumber kita di sini yang akan memberikan kajian-kajian yang khusus. Mudah-mudahan itu tidak bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip dasar kita, Al-Quran dan Hadis. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa pada malam Jumat yang akan datang. Ajak keluarga kita bermalam Jumatan ria di Masjid Istiqlal ini. Kita akan dapat banyak, dapat pahala di rumah Allah, dapat ketenangan jiwa, dapat pengetahuan, dapat pengalaman, dapat sahabat. Semoga Allah meridai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.